Sitkom lagi, Sida Komunitas lagi. Yes, kalau biasanya kita Sida Komunitas ke tempat mereka kopdar, kali ini kami mengundang teman-teman komunitas nih dalam acara forum Sida Komunitas. Dan temanya kali ini adalah mobil diesel masa kini dan nanti, ketangguhan versus kehematan. Dan yang pastinya nanti kita akan mengundang para panelis yang memang secara materi ini daging semua nih. Dan seperti apa ulasannya, ini dia nih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi tentang masalah teknologi mesin, spesifikasi bahan bakar untuk diesel. Kita tahu mesin diesel itu mesin yang tangguh. Dan mas-mas mbak semua perlu ketahui bahwa ketika awal diciptakan oleh Rudolf Diesel, mesin ini beroperasi dengan bahan bakar bukan solar, tapi beroperasi dengan bahan bakar minyak kacang tanah. Jadi sudah dari awal memang mesin diesel ini didesain untuk bisa beroperasi dengan bahan bakar nabati. Pembakaran terjadi karena akibat kompresi, temperatur nyala dari campuran bahan bakar udara tercapai, lalu kemudian terjadilah pembakaran. Ya, nah karena pembakarannya itu spontan, maka akan banyak titik yang mengalami pembakaran. Kalau tanah rendah, artinya respon untuk terbakarnya itu lambat, maka pembakarannya hanya pada beberapa titik tertentu, sehingga mesin diesel lama kita dengar suaranya kasar. Tetapi untuk mesin diesel yang baru, karena kompresinya bisa lebih tinggi, pembakarannya di lebih banyak titik, sehingga suaranya lebih halus. Apalagi kalau kita menggunakan bahan bakar yang numbernya tinggi. Begitu diinjeksikan, responnya cepat, langsung terbakar di hampir semua tempat di dalam ruang bakar. Dan itulah kemudian suaranya halus. Jadi kalau kita berdiri di sebelah mobil sedan diesel dengan merek yang high-end, kita nggak sulit untuk menebak ini mesinnya diesel atau bensin, karena dua-duanya suaranya halus. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bahan bakarnya, kombinasi antara hidrokarbon, hidrogen dan karbon dengan komposisi tertentu, kemudian bereaksi dengan udara, karena oksigen itu terkandung di dalam udara dengan sekitar 20%, dengan N2 yang lebih banyak 80%, maka karena panas di dalam ruang bakar muncullah emisi NOx. Kemudian dari sisi minyak bahan bakarnya sendiri, ada ikutan sulfur dari minyak crude oil, dari minyak mentah. Maka di dalam bahan bakar juga ada sulfur, sehingga muncullah emisi SOx. Dan karena sulfur ini adalah meracuni after treatment equipment seperti catalytic converter, DPF dan sebagainya, maka diminta dari waktu ke waktu sulfur itu harus turun. Kemudian karena pembakaran tidak sempurna, muncul emisi COHC dan SOx atau jelaga. Kendaraan yang menggunakan kompresi rendah atau menggunakan bahan bakar rendah, SOx-nya tinggi, asap hitamnya keluar tinggi. Dan di diesel kalau yang sudah keluar, dayanya nggak akan naik. Jadi mau ditambah gas seperti apapun, yang keluar justru asapnya menjadi lebih pekat. Emisi NOx itu memberikan gangguan kesehatan, pembentukan ozon troposfer berarti di permukaan bumi, kemudian pembentukan kabut asap, hujan asam, dan pembentukan partikulat 2,5 mikron. Sedangkan emisi C atau SOx, gangguan kesehatan, ispa, menurunkan kualitas udara, dan mesin kotor. Karena itu waktu itu pernah Eropa itu ingin fokus ke mobil diesel karena emisinya yang hanya 20% dibanding bensin. Jadi walaupun kelihatannya pengepul asap hitam, tapi emisi totalnya itu lebih rendah, hanya 1/5 bensin. Tetapi masalah NOx dan SOx itulah yang kemudian membatasi, apalagi setelah ada kasus diesel yang oleh ini. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, harus ada kesesuaian antara injection timing dengan setan bahan bakar. Karena makin tinggi setan, respon untuk terbakarnya makin cepat. Terbalik dengan RON. Kalau makin tinggi RON, respon untuk terbakarnya justru makin lambat. Bagaimana dengan 1 Juli nanti? Ketika bahan bakar solar kita mengandung 50% biodiesel
atau FAME atau B100. Kalau kita lihat beberapa kelebihan dari bahan bakar biosolar, setan numbernya 51, sementara Pertamina Dex setan numbernya 53. Jadi tergantung teknologi yang digunakan oleh Mas dan Mbak semua di mobil dieselnya lebih cocok menggunakan bahan bakar yang mana. Kandungan energinya 40 megajoule per kilogram. Karena solar itu kandungan energinya 43 megajoule per kilogram dan biodiesel hanya 37. Jadi kalau menggunakan biosolar rasa mobilnya lebih berat atau konsumsi lebih banyak, ya wajar. Karena kandungan energinya memang lebih rendah. Dibandingkan dengan Pertamina Dex, kira-kira turun berarti kita 3 dibagi 43 gitu ya. Kemudian masa jenis 0,847 lebih tinggi dibandingkan dengan Pertamina Dex, karena itulah biosolar tidak bisa disimpan dalam jangka panjang, mengingat pencampuran antara solar dengan biodieselnya hanya berlangsung secara fisik, tidak bereaksi secara kimia. Jadi kalau lama-lama yang berat pasti akan turun sehingga terpisah, atasnya solar, bawahnya biodiesel, dan bawah sekali adalah air. Di dalam Pertamina Dex itu ada aditif. Lalu pengaruhnya mana? Seperti kita lihat yang gambar di atas, TA tanpa aditif, DH dengan aditif. Lubang injektornya tersumbat sama deposit. Kalau kita lihat di bagian dalam injektornya, yang tanpa aditif banyak kotoran punya deposit, yang dengan aditif bersih. Kalau kita lihat semburannya, yang bawah itu dengan aditif, yang atasnya tanpa aditif. Jadi wajar kalau kemudian dengan berjalannya waktu, bahan bakar itu akan membuat performa kendaraan turun. Paket aditifnya sebetulnya di dalam ada deterjen, dispersant, demulsifier, antioksidan, dan anti korupsi. Disarankan polyquartite filter atau spesifikasi bahan bakar internasional untuk menggunakan aditif itu. Atas maksimal penurunan daya pada pengujian menurut World Emission Standard, yaitu di CECF 98 yang diuji selama 60 jam, 8 hidung mesinnya, 4 jam mati, ulang sampai 60 jam, itu hanya 2%. Jadi lebih dari 2% tidak sesuai dengan spek. Menjaga kebersihan filter dan injektor, menjaga performa tetap stabil, memperlama usia pakai filter, memperlama usia pakai injektor, menghemat konsumsi bahan bakar. Kalau saya campur gimana Pak Yus? Saya isi biosolar, B50 nanti, separuh saya isi Pertamina Dex separuh. Gimana setan numbernya? Setan numbernya kalau separuh-separuh yang pas abu, tambah 53 bagi 2. Jadi 52, naik sedikit. Tapi kalau setan numbernya tinggi, kita harus lihat sesuai nggak dengan injection timingnya. Ya. Nah, dengan aditifnya gimana? Aditifnya tinggal separuh. Efektivitasnya seperti apa? Turun. Jadi kalau misalnya dengan aditif kadar tertentu, tidak ada power loss lebih dari 2%, karena sekarang kadarnya tinggal separuh, mungkin ada power loss yang bisa jadi sudah lebih dari 2%. Nah, lalu kemudian sekarang rame. Kalau B50 nanti setelah 1 Juli, hati-hati dengan mesin diesel apa. Ya, sekarang beredar isu seperti itu. Tapi kalau kita lihat roadmap yang sudah berjalan, biodiesel itu kita pakai sejak tahun 2008. Ya, dengan 2,5%. Terus naik terus sampai nanti 50%. Artinya, kalau selama perjalanan itu seal, gasket, selang, dan sebagainya tidak ada masalah, mestinya di B50 juga tidak ada masalah. Ya, jadi mesin diesel lama maupun baru nggak apa-apa. Apa bedanya yang diesel yang sekarang common rail dengan diesel yang sebelumnya? Diesel common rail itu dibuat supaya semburan dari kabut bahan bakarnya lebar dan kabutnya kecil. Untuk itu tekanan injeksinya tinggi, lubang injektornya kecil. Supaya lubang injektornya tidak tersumbat, filternya, mesinnya rapat. Ya, nah kalau kita pakai biosolar yang ketahanan oksidasinya rendah, muncul kontaminan di dalam bahan bakar, filternya cepat lubang. Kalau lolos dari filter, injektornya pelan akan muncul deposit, sehingga lama-lama
terasa dayanya turun. Jadi kalau misalnya Fortuner kita pakai dari Jakarta ke Jogja full tank cukup dengan menggunakan Zetanator 53. Tapi kalau Mas dan Mbak pakai biosolar, mungkin sampai melebihi DC. Karena kandungan energinya rendah, karena pembakarannya tidak sempurna, karena kabelnya lebih kasar, spray patternnya tidak lebar, dan sebagainya. Ya, dan terasa lebih berat. Saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana kiprah GWM dan strategi GWM khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat performa penjualan kita di tahun 2026 ini, maka kita lihat pertumbuhan kita cukup positif, ya, secara wholesale maupun secara retail. Kalau wholesale itu penjualan dari distributor ke dealer, retail itu penjualan dari dealer ke konsumen. Di mana secara wholesale kita mengalami peningkatan sekitar 193%, jadi hampir 2 kali lipat penjualan kita dibandingkan tahun lalu. Sementara secara retail hampir 3 kali lipat bahkan, meningkat 264% dengan periode yang sama, Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, yang menarik sesuai dengan tema diskusi kita pagi ini adalah teknologi mesin diesel kita justru menjadi salah satu tulang punggung penjualan GWM di Indonesia, di mana menjadi sekitar 67% penjualan kita itu disumbangkan dari model dengan teknologi mesin diesel. Kemudian disusul 21% untuk full battery electric vehicle, sementara hybrid menempati posisi 12%. Nah, bagaimana Pak kalau begitu dengan yang teknologi ICE, baik itu mau mesin bensin maupun mesin diesel? Nah, kalau kita lihat year on year, dari Januari sampai Mei, itu menariknya mesin diesel ini relatif stabil atau bahkan masih tumbuh 1,2% dibandingkan tahun lalu. Sementara mesin bensin itu justru turun sekitar 7%. Jadi ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Yus, di masyarakat konsumen di Indonesia, teknologi mesin diesel ini memang mempunyai pecinta dan penggemarnya. Di tengah tren penurunan teknologi ICE, justru porsi mesin diesel ini tetap stabil atau bahkan sedikit meningkat ya. Karena tadi sudah disinggung bahwasanya GWM kita punya model mesin diesel. Apa sih Pak yang ditawarkan oleh model mesin dieselnya GWM, yaitu tank 300 maupun tank 500. Yang pertama adalah satu tadi itu, sudah disinggung. Mesin diesel terkenal akan ketangguhannya, durability-nya, dan untuk meyakinkan konsumen kita, bahkan kita memberikan garansi terhadap mesin, itu sampai dengan 1 juta kilometer. Nggak banyak kan ya? Nggak banyak kan yang mobil kita itu 1 juta kilometer ya. Jadi garansi mesin mobil diesel GWM itu 1 juta kilometer. Atau 10 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 5 tahun. 10 tahun. Mana yang tercapai dulu? Ini garansi kita. Nah, kedua tadi mungkin yang secara general sudah tadi Pak Yus sudah sampaikan bahwasanya terkenal tangguh, terkenal kuat. Memang salah satu karakteristik mesin diesel itu adalah torsinya yang besar. Kemudian juga efisiensi bahan bakar. Dan yang paling penting, teknologi mesin diesel saat ini itu senyap. Jadi ketika Anda masuk ke mobil diesel yang modern, mungkin Anda juga lupa sebetulnya ini tadi mobil bensin atau mobil diesel ya. Karena nggak terdengar suaranya ketika Anda mengendarai kendaraan kita. Sebelumnya udah menyampaikan terkait dengan engine diesel ya, dan juga detail gitu ya dari Pak Yus, dan juga tadi barusan juga Mas Bagus menyampaikan beberapa hal terkait dengan produk gitu ya. Jadi saya akan lebih menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi di Toyota dan juga bagaimana ya penggunaan daripada mobil diesel selama ini di Toyota. Dan mungkin di sini yang perlu saya sampaikan adalah market. Nah, situasi market ini kalau kita lihat di tahun ini sebenarnya ada perbaikan ya. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saya on year itu ada kenaikan 8,8% berdasarkan data retail sales dari Hindo. Dan kalau kita lihat di sini, market diesel ini sebenarnya masih oke. Ya, kalau melihat dari 2022 sampai dengan 2026, sebenarnya cenderung memang bermain di level
19 sampai dengan 20%. Jadi sebenarnya secara animo ya dan juga tren ini masih cukup kuat ya dan stabil gitu untuk market Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan Auto 2000. Nah, untuk Auto 2000 sendiri kita mencoba membagi menjadi dua ya. Jadi ada Jawa area dan juga ada area non Jawa. Nah, Jawa area ini menarik gitu. Nah, di awal ini mungkin sempat trennya turun ya, akan tetapi di 2025 itu naik menjadi 23% gitu. Nah, kita juga melihat kenapa ada kenaikan. Padahal pada saat itu mungkin kita udah tahu ya bahwa tren daripada powertrain yang baru seperti hybrid dan juga mungkin sudah ada BEV tadi seperti yang disinggung oleh Mas Bagus gitu ya. Nah, itu udah mulai terjadi. Ternyata secara tren ini justru mengalami peningkatan. Ya, dan juga kalau kita lihat di daerah non Jawa, di area non Jawa ini juga lebih dahsyat gitu. Di 2025 komposisi penjualan diesel itu di 34%, ya terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ternyata dari hal tersebut kami melihat sebenarnya memang masih ada brand image gitu ya, mindset bahwa kendaraan diesel itu masih dianggap sebagai kendaraan memang yang handal gitu ya dan juga memang tangguh. Nah, 2025 itu memang ada beberapa kejadian ya, kejadian luar biasa. Waktu itu mungkin rekan-rekan tahu ada kondisi banjir gitu ya di beberapa tempat. Nah, ternyata memang salah satu produk kami seperti Fortuner ini mendapatkan animo yang cukup luar biasa gitu. Nah, diantar memang tangguh dan juga mungkin mampu gitu ya untuk menghadapi situasi itu. Nah, ini juga men-trigger salah satunya adalah peningkatan terhadap penjualan daripada diesel. Ya, di samping itu juga tetap di luar Jawa terutama gitu ya. Orang masih menganggap diesel itu kuat, bandel, tahan lama, dan bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama biarpun tidak ada garansi 1 juta kilometer. Ya, tapi secara branding, secara bukti, ya masih banyak Toyota yang sudah lebih dari 10 tahun mungkin ya, atau mungkin pengguna 1 juta kilometer lebih masih banyak bersilang di jalan-jalan gitu. Itu ya Mas Bagus ya, izin Mas Bagus. Jadi ya sebenarnya bagi Toyota di kami itu selalu mengacu pada aturan pemerintah. Ya kita tahu bahwa hari ini semua mobil itu di diesel itu sudah wajib ya mengikuti aturan emisi buang yaitu Euro 4 ya. Ya Pak Yus ya seperti itu. Nah Euro 4 ini tentunya kan memang ada beberapa kriteria gitu ya terhadap bahan bakar yang dibutuhkan. Salah satunya adalah apa? Yang terkait dengan tadi ada setan dan juga ada sulfur gitu. Dan memang di sini kita sudah mengacu pada aturan yang ada dan mobil dari Toyota sendiri untuk powertrain diesel itu udah disesuaikan ya dengan bahan bakar yang tersedia di SPBU untuk saat ini dan memang ya ini kembali lagi menjadi pilihan daripada customer kita. Ya kita tahu penggunaan mobil terutama di luar Jawa gitu ya. Kalau ngeliat trek medannya, kondisi jalannya, jaraknya, ya dan juga jangan pernah membayangkan, saya nggak tahu teman-teman di sini ada dari luar Jawa mungkin. Kalau kita di Jawa mungkin dari Jakarta sampai Surabaya jalannya bagus mulus, jalan desa aja masih diaspal. Coba deh kalau mau coba trip dengan apa namanya feel ya Paris Dakar gitu ya. Nah boleh coba tuh. Ya di Sumatera, ya mungkin kita bisa coba jalan-jalan yang treknya itu perkebunan gitu. Nah ini di sana akan terasa gitu ya bagaimana apa namanya mobil diesel ini juga menjadi salah satu mobil yang sangat diandalkan gitu. Jadi Kalimantan mungkin area pertambangan dan juga ada perkebunan. Nah ini juga jadi pilihan. Nah kemudian kalau kita lihat mesin diesel itu seperti apa perkembangannya? Ya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yus juga sangat detail dan juga evolusi pada diesel. Nah, saya hanya menyampaikan begini. Di Toyota sendiri, kita itu sebenarnya sudah menggunakan model diesel, di mana mostly semua engine diesel kita itu sudah menggunakan teknologi yang terakhir, ya seperti common rail gitu ya, dan juga sudah menggunakan turbo. Kalau teman-teman lihat di Fortuner, itu ada VGT. Itu adalah sistem turbo yang dikembangkan oleh Toyota. Nah, di sini memang bukan hanya masalah kuat ya, tapi model diesel ini sebenarnya butuh beberapa hal yang menjadi perhatian. Ini akan tercapai semua kalau seandainya bahan bakar itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tadi clear dengan disampaikan Pak Yus tadi bahwa bedanya pertama
Pertamina Dex, Dexlight, bisa dengan thermal sulfur dan serial number-nya, dan juga biosolar. Nah itu seperti apa? Nah rasanya ini juga menjadi pertimbangan. Ya pada saat mengkonsumsi bahan bakar yang salah tentunya akan memberikan impact yang berbeda gitu. Jadi yang penting adalah gini, mobil diesel ini kalau mau awet, mau dipakai sampai belasan tahun, simple, perawatannya wajib. Sama seperti manusia, mau hidup panjang, check up-nya mesti rutin. Seperti itu, jangan sudah sakit baru kita check up. Nah yang kedua adalah memastikan bahwa penggunaan pasnya itu ya dihimbau menggunakan pas yang benar-benar yang original. Dimanapun juga standarisasi daripada quality yang pas yang digunakan itu akan berpengaruh terhadap kinerja daripada mesin kendaraan. Bahan bakar harus sesuai rekomendasi. Kalau yang dibutuhkan itu adalah bahan bakar memang dengan setan yang lebih tinggi, dengan sulfur yang lebih rendah, dihimbau menggunakan itu. Kalau enggak nanti seperti tadi sama Pak Yus, mau nyampe Jakarta Jogja ya itu cukup satu tangki, karena pakai yang bahan bakarnya berbeda itu bisa setengah jam mesti ngisi lagi. Tapi sekali lagi pilihan ada di pengguna kendaraan. Jadi kami menghimbau dan menyampaikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan demi mobilnya itu supaya bisa digunakan sampai 2 juta kilometer. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebagaimana kita tahu tugas berat pelumas untuk engine diesel ini selain berfungsi sebagai pelumasan secara fungsional ya, tapi dia punya tugas berat lainnya yaitu mengikat jelaga atau sub. Ini musuh besar. Tadi Prof. Yus bilang berat itu yang masalah jelaga ini. Ini asam yang memicu atau men-trigger terjadinya oksidasi, sehingga dibutuhkan performa pelumas yang tangguh. Nah, karena sifat dia asam, harus mempunyai performa TBN atau total basa number untuk menetralisir asam hasil pembakaran dari bahan bakar tadi. Ketika oksidasi, impactnya akan kemana-mana nih. Ketika kita makan, anggaplah saya sekarang penggemar gorengan, kan saya gorengan, tapi saya tidak men-treatment, saya tidak melakukan treatment. Treatment itu ya kita berbicara adalah maintenance dari engine diesel ini sendiri. Impactnya apa? Darah. Saya kolesterol tinggi, penyumbatan, dan segalanya. Itu impact. Jadi kalau kita berbicara antara bahan bakar dan pelumas, itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ketika apalagi terjadi yang namanya tadi itu proses pengkabutan dari nozzle yang tidak sempurna, itu mengkontaminasi dari pelumas itu sendiri, netes. Sehingga kalau kita cek pelumas itu jadi fuel dilution yang ada di pelumasnya ya, Prof. Yus ya, kurang lebih. Sehingga apa? Pelumas cepat rusak. Karena apa? Bukan hanya asamnya juga atau oksidasinya yang tinggi, tapi secara viscosity dia akan mengencer. Akibat apa? Tetesan dari bahan bakar nozzle yang tidak bekerja secara optimal. Ini memang ada penurunan, itu kita mesti akuin ya. Ada penurunan dari yang inquiry baik yang walk in maupun dari yang telepon ataupun dari media sosial itu mengalami penurunan yang lumayan ya. Di sini saya memberikan insight depresiasi mobil diesel ya. Ini dari data yang ada di showroom saya nggak berani bawa data AMBI karena data AMBI ini ada perbedaan harga antara di daerah sama di kota gitu, yang itu lumayan sensitif itu. Jadi kalau menurut saya tadi juga udah ngobrol, ada perpindahan mobil dari kota ke daerah, jadi memang ada perbedaan harga. Jadi mobil di kota ini relatif lebih murah dibanding mobil di daerah sekarang ini gitu ya. Kita mulai dari Fortuner ya. Ini maaf sebelumnya ini tahun 2000 nih. Fortuner ini tidak pernah depresiasinya segini gede dalam sejarah, kecuali COVID. Di barunya 663, 2024 itu turunnya lumayan, 26%. Ya kan, usia sekarang 485. Nah, 485 ini harga jual saya.
harga ambilan saya pasti jauh di bawah itu, mengingat demand-nya kurang. Jadi saya mesti kasih harga yang benar-benar menarik, baru ini mobil bisa keluar. Kalau harga pasaran, saya jual Fortuner, saya kan ada stok Fortuner kurang lebih 5 kalau nggak 6. Nah, itu kalau saya jual harga pasaran, pasti tidak ada yang nanya. Bahkan, menurut saya terakhir saya ngambil Fortuner SRZ ya Pak ya, bensin. Malah itu udah laku. Walaupun kilometernya 130.000. 2017. Itu malah laku. Nah, ini lucu ya. Tadinya ini mobil sangat mudah saya jual. Mudah banget. Terakhir susah. Nama saya David dan saya dari Innova Community. Untuk hari ini tuh sangat keren ya menurut saya acaranya karena memberikan edukasi juga kepada kita sebagai pengguna diesel gitu ya. Karena memang kita itu diesel oriented dari dulu. Jadi di sini tuh kita diajarin juga sama diberi insight gitu dari Pak Yus kalau kita tuh penggunaan diesel itu ya harus sesuai dengan BBM yang kita harus gunakan karena memang penggunaan diesel itu sangat mudah gitu. Kita hanya memperhatikan maintenance-nya kayak filter solar, terus kemudian filter BBM, filter udara, filter yang kita harus perhatiin. Dari sini tuh saya lebih tahu lagi juga insight dari teman-teman bahwa mobil diesel tuh masih banyak peminatnya. Masih banyak juga semua kalangan masyarakat Indonesia tuh masih memerlukan mobil diesel gitu. Jadi di sini kita semua bertukar sharing pikiran bahwa diesel itu nggak mati loh, banyak fanatik fansnya gitu di sana. Assalamualaikum, saya Raffi dari Double Cabin Indonesia. Acara hari ini bagus banget. Saya dari komunitas sebagai user diesel banyak dapat pencerahan, terutama dari Pak Yus tadi ya, langsung dari ahlinya, terutama dari segi mitos-mitos sih. Kita sekarang banyak dengar mitos-mitos. Nah di sini ternyata langsung dijawab secara saintifik. Jadi menurut saya ini sebuah pencerahan yang bagus banget dan harapannya semoga kedepannya dibikin lagi acara yang kayak gini. Gitu. Thank you. Nah teman-teman, itu dia forum Sidak Komunitas kali ini. Memang temanya karena mobil diesel juga kan. Tadi panelisnya itu semua informasinya, materinya, daging semua ya. Semua informasinya luar biasa. Dan banyak teman-teman dari komunitas dan juga jurnalis akhirnya tercerahkan nih. Seperti apa masa depan mesin diesel ini. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa nih di forum-forum Sidak Komunitas selanjutnya. Sampai jumpa. For those who